Terakhir Mbak Dika Diabetoloka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 6 DPR RI, yang kami hormati Direktur Utama Perum Perhutani, Direktur Utama Holding PTPN, yaitu dengan leading sektor PTPN 3 beserta jajarannya, hadirin yang hadir di balkon dan semua yang hadir di ruangan Komisi 6 DPR RI. Terima kasih untuk pemaparannya. Juga ada beberapa pencapaian yang saya turut mengapresiasi baik di Perhutani maupun di PTPN. Sebelum pada pokok-pokok persoalan yang ingin saya sampaikan, izinkan saya sekilas balik sedikit bahwa baik Perhutani maupun PTPN ini tadi sudah dikatakan Pak Bardi, ini adalah sebetulnya lanjutan dari apa yang dirintis oleh pemerintahan kolonial Belanda, begitu Pak ya. Kebetulan saya Duta Arsip Nasional Republik Indonesia Bapak, jadi roadmap atau pondasi pertama bagaimana PTPN dan Perhutani ini dikembangkan ada di dalam arsip dokumen rencana pembangunan nasional semesta berencana yang disusun diawali dengan lanjutan riset dari Belanda pada pemerintahan Indonesia, dipertajam di tahun 1957 begitu, lalu masuk nasionalisasi aset yang dikuasai oleh kolonial Belanda masuk ke dalam Republik Indonesia yang diperkuat dengan riset di tahun 1957 masuk ke dalam Indonesia sebagai negara kepulauan dalam deklarasi Juanda Bapak. Lalu kemudian setelah itu riset tersebut disusun oleh 513 anggota MPR RI pertama Bapak, dibantu 600 pakar dari berbagai kampus yang ada saat itu di seluruh bidang, termasuk juga di bidang sektor pangan ya, pengembangan sumber daya alam mineral dan sebagainya. Intinya bahwa konsep awal dari PTPN dan Perhutani juga tentunya adalah terkait bagaimana Indonesia menjadi negara industri dengan postulat pentingnya, syarat pentingnya adalah berbasis riset ilmu pengetahuan dan teknologi begitu Bapak. Lalu disusunlah ada 5 prioritas industri nasional saat itu. Pertama adalah industri sandang pangan dan papan, yang kedua industri bahan baku industri, yang ketiga adalah industri energi khususnya energi terbarukan, yang keempat adalah industri farmasi dan obat-obatan tradisional, dan kelima adalah industri pariwisata. Itulah prioritas industri yang digagas oleh para pendiri bangsa kita, dipimpin oleh Bung Karno tentu saja, tetapi tim Dewan Perancang Nasional pimpinannya adalah Profesor Mr. Muhammad Yamin. Saya menggambarkan ini supaya kita punya gambaran yang komprehensif sehingga PTPN dan juga Perhutani masuk di dalam, tadi ada roadmap Bapak, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi bagaimana ke depannya PTPN dan Perhutani ini tidak lepas pada pondasi awalnya menjadi bagian dari industri pangan tadi, betul Bapak ya, tadi komoditas itu kan juga pangan, industri papan, sandang, lalu industri biodiesel itu industri bahan baku, industri energi terbarukan, lalu kemudian industri farmasi obat-obatan tradisional, industri pariwisata, Perhutani tadi. Makanya sebetulnya mungkin ada baiknya kita flashback sedikit. Nah oleh karena itu saya kira juga kita tidak bisa lepas dari adanya Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Undang-Undang 11 2019 yang mensyaratkan semua kebijakan itu harus berbasis pada riset. Dunia usaha swasta maupun badan usaha negara ketika mengalokasikan anggarannya untuk riset itu akan memperoleh tax deduction, dan sudah keluar ya Bapak ya peraturan dari termasuk PMK-nya tentang bagaimana
perusahaan termasuk BUMN mendapatkan tax deduction. Oleh karena itu pertama tentu saya mohon bantuan Bapak untuk memberikan data, izin sekretariat mohon dicatat, data tentang riset-riset yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh PTPN dan Perhutani. Lalu bagaimana riset dengan negara-negara lain misalnya. Bapak tolong kita sama-sama berpegang pada Undang-Undang Sinas Iptek bahwa riset tersebut juga tetap pada perspektif politik bebas aktif. Kita tidak anti asing dan riset itu tidak mungkin Indonesia sendiri, tetapi Bapak meskipun sambil menguap karena ngantuk dengar saya ngoceh yang terakhir. Faktor U Pak ya, faktor umur, nggak apa-apa. Manusiawi. Bapak tolong diberikan risetnya dengan siapa saja tadi dan berapa alokasi anggarannya, dengan lembaga riset luar Bapak alokasikan berapa persen dan mana saja tadi Pak Bardi sudah menyebutkan, dan dengan perguruan tinggi di Indonesia perguruan tinggi mana saja dan berapa persen alokasi dan total jumlah uangnya, Perhutani maupun PTPN. Yang kedua adalah mengenai Perhutani. Perhutani itu tadinya dari 8 anak perusahaan menjadi 3 anak perusahaan dengan dasar hukum PP 72 2010 tentang Perhutani, PP 73 2014 tentang holding BUMN Kehutanan, SK Menteri Lingkungan Hidup, penugasan HP dan HL di Jateng, Jatim, Jabar, Banten. Areal pengelolaan 2,4 juta hektar di Pulau Jawa, ini adalah 1,9% luas hutan Indonesia ya Bapak, data dari Bapak, yang luas totalnya 125,6 juta hektar dan 1,2 juta hektar ini izin pemegang perizinan berusaha pemanfaatan hutan di luar Jawa, 0,9% dari jumlah total Indonesia sendiri, hutan Indonesia. Dengan core bisnis tadi produksi kayu, produksi getah, pinus, Pak ini masuk ya tadi di skala prioritas industri, bagus sekali sebetulnya. Oleh karena itu Pak, tolong berikan data kepada kami perkembangan dari tadi bagaimana pariwisata, roadmapnya Pak. Roadmapnya tentu harus ada risetnya Pak, jadi tidak asumsi saja, saya yakin ada risetnya. Nah kemudian saya masuk ke PTPN. Satu lagi mohon Bapak, kalau ingin bekerja sama dengan Perhutani ini masyarakat, tolong sampaikan bagaimana SOP-nya untuk khususnya tadi menuju industri pariwisata yang berbasis lingkungan Pak. Bagaimana jika masyarakat lokal maupun swasta ingin bekerja sama, SOP-nya seperti apa. Lalu kemudian mekanisme investasinya Bapak, kalau ada investasi di Perhutani, mohon kami diberikan mekanisme investasi di Perhutani. Kemudian PTPN. Nah PTPN ini adalah Pak luar biasa, juga sudah disampaikan, merupakan pimpinan perkebunan terbesar di dunia. Luar biasa Bapak, sehingga ini menjadi kalau dikelola dengan baik saya kira pasti bisa lah ini memberikan keuntungan besar untuk Republik ini. Dengan pengelolaan, pengolahan, pemasaran hasil perkebunan kelapa sawit, karet, tebu, teh, kopi, tembakau, aneka kayu, buah-buahan dan coklat Pak. Tolong dikasih Pak ya, sebarannya di mana juga tidak bisa dipaksakan Bapak tiba-tiba. Hasil riset itu menjadi penting PTPN, pasti juga Anda orang-orang pintar semua saya yakin. Mana unsur hara tanah yang cocok untuk kopi, mana yang untuk teh begitu ya, dan mana untuk yang hal-hal lainnya. Jangan sampai dengan alasan penugasan, rasionalitas ilmiah tentang misalnya topografinya, hara tanahnya, lalu Anda dipaksakan. Jangan Pak, jangan, karena pasti perusahaan rugi, akibatnya juga akan terjadi kerusakan lingkungan. Saya mendukung langkah yang dilakukan oleh PTPN untuk tidak terburu-buru melakukan instruksi dari atas ya untuk nanam ini. Riset dulu Pak, di mana tadi mau menanam itu daerah mana dan apa alasannya. Jangan hanya karena perintah unsur politik, nggak bisa Pak. Mengelola perusahaan
research and development itu menjadi penting juga untuk PTPN. Termasuk juga kakao atau coklat, ini tadi saya belum PTPN 12 di Jawa Timur, saya kira betul Pak ya? Itu adalah salah satu produsen coklat terbaik di dunia Bapak. Kopi juga, ini lagi butuh banyak kopi dengan orang tren minum kopi. Nah, berikan data kepada kami Bapak, berapa nilai ekspor masing-masing, terutama tadi kopi, coklat, dan berapa nilai yang bisa diserap produksi komoditas tersebut di dalam negeri. Nah, kembali mundur sedikit tadi, rencana pembangunan pertama itu menetapkan 5 bidang industri Bapak sebagai prioritas. Alasannya simpel, kenapa sih cuma 5 bidang industri yang prioritas? Tapi industri lain mereka kerjakan semua, termasuk semen juga ada di sana. Mereka katakan para pendiri bangsa kita, karena bahan baku kita punya, pasar kita punya. Dan untuk pasar hasil produksi PTPN maupun perhutani kita punya pimpinan lebih dari kurang lebih 270 juta rakyat. Yang kemudian ingin saya sampaikan, ingin saya tanyakan di halaman 5, ini Bapak menyampaikan tentang beberapa PTPN historical performance dalam bidang keuangan. Ada laba 11,7 triliun, lalu ada pembayaran total hutang 18 triliun. Nah Bapak mohon berikan data kepada kami, hutang sebelumnya itu kan ada beberapa itu loh Pak, yang dulu itu anak perusahaan yang bergabung dalam holding ini. Hutang setiap perusahaan yang bergabung dulu before and after ini berapa yang sudah dibayarkan pokok hutang berbunga 11,3 triliun. Lalu kemudian simpanan hari tua pekerja 3,7 triliun dan iuran pensiun 3 triliun dari 2021 sampai dengan Mei 2024. Nah, iuran pensiun pimpinan ini saya kira perlu kita kupas khusus dengan dapen-dapen itu dengan Menteri BUMN. Kenapa dibebankan kepada perusahaan atau yang sekarang nih? Karena sebenarnya iuran itu kan udah dari dulu. Justru yang menjadi pertanyaan kami, dana potongan gaji pensiunan itu di mana? Ya, kenapa sekarang jadi manajemen yang baru harus pontang-panting? Hampir di semua BUMN saya kira harus membayar dana pensiun yang sebenarnya orang udah dipotong gajinya setiap tahun. Bersisa simpanan hari tua di pemberitaan terakhir 7 Mei yang saya baca adalah ada 6.000 purnakarya atau pensiunan karyawan PTPN 8 Jawa Barat Banten, PTPN 9 Jawa Tengah belum menerima santunan hari tua, koreksi jika data saya salah, senilai 356 miliar. Mau dibebankan lagi kepada perusahaan yang sedang berjuang untuk restrukturisasi. Ada persoalan ketenaga kerjaan menyangkut jaminan sosialnya yang harus dibenahi. Koreksi jika saya salah Bapak, tapi saya inisiator Undang-Undang BPJS. Semua pekerja di perusahaan swasta maupun negara termasuk di BUMN wajib mengikuti BPJS Ketenagakerjaan Pak. Kasih data kepada kami, adakah iuran yang macet di anak-anak perusahaan terhadap BPJS Ketenagakerjaan? BPJS Ketenagakerjaan menyangkut jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sudah ada jaminan hari tua, kenapa harus ada simpanan hari tua yang Bapak ini kalau bisa di cut off, tapi bayar dulu yang sebelumnya. Di cut off untuk masuk ke jaminan hari tua. Jangan sampai terjadi double pengeluaran untuk hal yang sama. Kalau saya tidak salah, jaminan hari tua itu ada skemanya sendiri dan pasti harus, BUMN tidak mungkin karena kalau tidak Anda pidana. Simpanan hari tua itu tidak berbasis pada potongan iuran begitu Bapak ya. Nah, mohon datanya Bapak dan juga perhutani berapa tunggakan terhadap BPJS jika ada. Ya, kalau tidak ada ya alhamdulillah atau nanti saya cari datanya sendiri. Dan kemudian terakhir izin pimpinan tentang
BPD PKS. Sama dengan teman-teman yang lain. Dengan tadi BPD PKS, apakah PTPN ini perkebunannya dibandingkan dengan, saya waktu itu ada sih datanya. Ada yang lebih besar dari Bapak ya Pak? Paling besar Bapak. Nah, berarti Pak sebetulnya yang paling besar menyumbangkan BPD PKS ya PTPN gitu ya. Datanya kasih ke kami Pak. Berapa PTPN telah menyetorkan BPD PKS, dan BPD PKS ini adalah Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit ya, yang dibentuk berdasarkan pasal 38 Undang-Undang 39 tahun 2014. Dana himpunan dari pelaku usaha perkebunan berupa supporting fund atau CSF ya Pak, yang sumbernya dari pertama tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor, CPO, produk turunan, iuran pelaku usaha perkebunan sawit. Nah ini saya simpan di yang terakhir, pimpinan, rasanya kita perlu memberi support kepada PTPN. Kasih data ke kami Bapak, berapa sudah kontribusi dari rincian skema BPD PKS yang diberikan oleh PTPN. Karena itu harus digunakan untuk mendorong penelitian dan pengembangan promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana, pengembangan industri, dan selanjutnya juga biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha, penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. BPD PKS ini sudah masuk pada ranah penyelidikan hukum ya Bapak ya, betul Pak? Ada dana untuk biodiesel ini, bayangkan Mas Bimo, saya nggak tahu PTPN dapat jatah berapa, Masya Allah. Ini untuk produsen biodiesel, tadi sudah disebutkan namanya oleh teman terdahulu, ada 3 perusahaan besar biodieselnya itu dia dapat kurang lebih, koreksi kalau data saya salah, karena saya bukan PPATK, 72,5 triliun untuk 3 perusahaan itu. Dan sudah diluncurkan periode 2015 sampai 2023 menyentuh 176,1 triliun, prosentase 91,3% disalurkan pada para produsen biodiesel sebagai insentif untuk menitip selisih antara harga indeks pasar biodiesel dan solar. Tapi pimpinan yang untuk hal lainnya mendorong penelitian, replanting, jumlah mitra usaha, penyaluran ekspor, edukasi masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit, subhanallah itu hanya dialokasikan 0,37% sampai 0,27%. Oleh karena itu data Bapak menjadi penting. Komisi 6 Pak, tolong bantu Pak, PTPN itu penyumbang terbesar BPD PKS ya. Tahu saya benar atau enggak, tapi dengan jumlah lahan yang paling besar sebetulnya penyumbang besar BPD PKS. Terakhir saya memberikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung. Tujuan BPD PKS itu adalah mendorong penelitian dan pengembangan pengembangan sawit tentu saja, promosi usaha, meningkatkan sarana prasarana pengembangan industri, pengembangan biodiesel, replanting, peningkatan jumlah mitra usaha dan jumlah penyaluran dalam bentuk ekspor, serta edukasi sumber daya masyarakat mengenai perkebunan kelapa sawit. Dibentuk berdasarkan tata kelolanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sekretariat, tolong dicatat, nomor 113-PMK.01-2015 tanggal 10 Juni 2015. Hanya untuk biodiesel 91,3%. Data saya mungkin salah, makanya saya kalau ada yang punya data yang benar. Replanting itu pengembangan perkebunan kelapa sawit, penelitian dan seterusnya termasuk replanting hanya 0,37%. Pengembangan kurang lebih ya. Nanti Bapak perbaiki data saya Pak. Tapi intinya
90% biodiesel dengan masuk pada perusahaan-perusahaan 3 besar tadi dengan indikasi ada politically exposed person, PEP atau ordal. Betul Pak ya? Gak berani ngangguk tapi senyum, gak apa-apa. Gede Pak, 176,11 triliun. Saya tidak ingin PTPN menjadi sapi perah bagi praktek-praktek indikasi ordal. Saya mendukung Kejaksaan Agung untuk terus mengungkap, kok berhenti dari 2023, kurang rame lagi ini. Nah, tapi untuk Komisi 6 izin pimpinan mohon menjadi catatan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Herman tadi, sebetulnya dana BPD-PKS ini siapa yang bersumbangsi terbesar? PTPN. Ya kita juga Pak tolong bantuannya. Saya kira lintas fraksi insya Allah mendukung BPD-PKS diberikan juga porsinya untuk PTPN. Terima kasih. Ya, yang mitranya PTPN, petani sawit ya, petani sawit juga. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Mohon maaf kalau kepanjangan, kalau datanya salah dikoreksi karena saya bukan PPATK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.